Ki Joko Bimo, jangan pergi. Sekarang, 72 jurus pamungkas sudah kamu kuasai semuanya. Sekarang kamu sudah tak terkalahkan di dunia. Bawalah giok peninggalan keluargamu ini, turun gunung dan temui ibumu. Mama, kamu di mana sih? Berdiri. Nenek tua bangka, jangan lari. Mengubah energi menjadi wujud. Pulang. Siti Dewi, serahkan saja putrimu untuk dinikahkan dengan tuan muda kami. Bukankah kamu tidak perlu menderita lagi? Buang. Rizky Harta si bajingan pantas menikahi putriku. Kalau berani, bunuh aku. Cari mati. Kakak lemah banget sih, mending jangan jadi penjahat deh. Cari mati. Payah banget sih. Tuan muda kami tidak akan membiarkanmu. Ayo pergi. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Penolong kecil. Sama-sama, Bimo mau cari mama. Dah, Bu. Tenaga dalam anak ini lebih tinggi dari Lina. Di seluruh kota Intan, tak ada yang bisa mengalahkannya. Tunggu dulu. Ibu tua. Ibu tua, Anda baik-baik saja? Hari ini berkat seorang anak kecil yang menolongku. Sampaikan perintah. Temukan Bimo. Siapapun yang memberi petunjuk, hadiahnya miliar rupiah. Siap. Lina, hari ini aku bertemu seorang anak yang mirip sekali dengan Bimo. Namanya Bimo. Dia mengembara sendirian di luar. Bagaimana kalau kau angkat dia sebagai anak angkat? Bu, aku punya anak, jangan sembarang orang kau bawa pulang. Bimo hilang 7 tahun yang lalu. Sampai sekarang tidak tahu. Tak kabarnya, mungkin dia sudah tiada. Kamu harus ikhlas. 7 tahun tidak ketemu. Maka carilah 17 tahun, 27 tahun. Rizky Harta kepadamu, pada keluarga putra, dia sangat mengincar. Anak ini, Bimo, bakat bela dirinya sangat tinggi. Bisa membantumu dan mirip dengan Bimo. Kamu pasti senang melihatnya. Cukup, Bu. Tak ada yang bisa menggantikan posisi Bimo. Bimo, aku pasti akan menjaga keluarga putra. Menunggumu kembali. Ayo lihat-lihat, panahan berhadiah tembak tepat sasaran. Dapat permen lollipop 1, ayo sini, lihat. Menembak target itu biasa saja, lihat aku. Bahkan nyamuk pun bisa kena jagoan panah. Hebat sekali, Ayah. Aku juga mau main. Anak kecil ngapain ikut-ikutan? Kamu kuat nggak narik busurnya? Tembak begini. Cuman gaya-gayaan ini kan juga nggak ada yang putus atau patah. Bukan itu nyamuk kecil, kehilangan bagian terpentingnya, dia nanti nggak bisa lagi menjadi ayah. Sadis banget, sadis banget. Sadis banget. Bos,
Bimo. Hmm, Sudah ketemu? belum tante-tante Mami. yang kutemui. Agak biasa saja. Kakek guru bilang mama adalah wanita tercantik di seluruh dunia. Oh, kalau begitu, anak perempuan nenek adalah putri tercantik di kota Intan. Mau ikut nenek pulang? Bimo mau ikut nenek pulang. Kok masih panggil nenek? Nenek, Makan pelan-pelan. Jangan cuma makan nasi, sini-sini makan daging. rumah nenek terlalu besar, makanannya juga enak banget. Nanti Bimo mau apa, nenek belikan apa? Hahaha. Oh iya, nanti kalau ketemu mamimu merengek-rengek dan guling-guling juga harus minta dia biarkan kamu tinggal. Ngerti nggak? Aku? Selamat siang, Nyonya. Anak tara tiba-tiba yang urus. Mama cantik. Anak ini rasanya sangat familiar. Ibu, kenapa kamu masih membawa anak ini pulang? Aku tidak akan mengakuinya. Bukan, ibumu suka dia. Biarkan saja dia tinggal. Bimo sudah hilang selama 7 tahun. Rumah kita ini juga sepi selama 7 tahun. Tidak boleh. Segera kembalikan dia. Dia cuma seorang anak. Di luar cuacanya sangat dingin. Coba pikir, betapa kasihannya dia. Siapkan lebih banyak pakaian dan bekal untuknya. Cari saja orang yang bisa menempatkannya dengan baik. Lina, menyimpannya di sini mau bagaimana lagi? Aku sudah berkali-kali menolak Rizky Harta. Dia pendendam. Lambat laun dia pasti akan datang menuntut balas. Dulu Bimo juga karena ini sampai celaka. Sekarang melibatkannya lagi. Hanya akan membahayakan dirinya. Mama, Bimo bisa melindungi dirinya sendiri. Juga bisa melindungi semua orang. Benar, Bimo adalah jenius yang tiada duanya. Dia bisa mengalahkan Rizky Harta. Dia cuma seorang anak kecil. Mana mungkin bisa ilmu bela diri. Begini saja. Kalau besok kamu bisa bertahan setengah hari di tangan kakak senior. Baik. Kalau aku bisa bertahan, Mama harus membiarkan Bimo tinggal. 1 kali janji, 100 tahun tak boleh ingkar. Siapa yang ingkar jadi anjing? Tuan muda, nenek tua itu terlalu hebat. Kami sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Bodoh. Bahkan seorang nenek tua saja tidak bisa ditangkap. Masih berbohong lagi. Sudah, pergilah. Terima kasih, Tuan muda. Besok, kumpulkan orang. Ikut aku ke keluarga Putra. Memaksa pernikahan. Hari ini, Ibu Lina Putra membawakan kita seorang adik seperguruan baru bernama Bimo. Mari kita rawat dia dengan baik-baik. Kita akan tunjukkan padanya apa itu kungfu yang sesungguhnya. Baik, Kak Arga hebat sekali. Lihat. Kungfu adalah seni membunuh. Tempat ini bukan untuk anak kecil seperti kamu main-main. Kak Arga, dengan kemampuan selemah ini, kamu harus banyak berlatih lagi. Lemah! Baik, akan kuperlihatkan padamu apa itu ilmu sejati keluarga Tang. Kak Arga tenaga dalamnya sangat kuat. Dia akan serang dengan kekuatan penuh. Anak ini tamat. Hari ini akan kutunjukkan padamu kemampuan sebenarnya sebagai murid utama keluarga Tang. Pukulan tangan mengusir awan. Bagus. Gimana? Kaget kan? Ibu Lina juga menyuruh anak 7 tahun berlatih bersama kita. Cuma 1 tamparan dariku. Pasti dia pulang sambil teriak nyari ibunya. Guru bilang, ini namanya jurus yang cuma bagus di luar. Itu namanya cuma gerakan kosong. Itu masih mau kita, Nek. Kak Arga. Kalian ini ya, memang kurang pengalaman. Sudahlah. Hari ini biar aku, Bimo, yang tunjukkan pada kalian apa yang namanya jurus telapak tangan sejati. Hari ini coba tunjukkan jurus ini dulu.
pukulan tangan menundukkan naga. Ayo, bocah kecil, biar kulihat kemampuanmu. Semangka besar dibelah jadi 2, setengah untuk dia, Kulihat sampai kapan kau bisa berakting. setengah untuk kau. Bocah kecil, aku tak ada waktu main-main denganmu. Pergi dari keluarga putra. 3, 2, 1. Thor. Kekuatan yang menakutkan. Kalau telapak tangan ini mengenai tubuhku, aku sudah mati. Apakah anak ini benar-benar baru 7 tahun? Guru, hahaha. Guru, ajarilah aku 2 jurus. Ajarilah aku 2 jurus dong. Bisa, bisa. Terima kasih, Teh Guru. Hehehe, Guru. Bagaimana kekuatannya? Lumayan. Sudah setengah hari, pasti Bimo sudah tidak tahan dan kabur. Rajinlah berlatih, masa depanmu cerah. Waduh, ya terima kasih, Guru. Siapa yang berani menarik telinga Bimo? Kau hebat sekali, Bimo. Oh, ternyata Mama. Mama, lepaskan aku. Aduh, sakit. Turun sekarang. Kamu malah menyuruh murid-murid berlatih semangka besar? Kacau. Mama, Bimo tidak main-main. Itu pukulan tangan menundukkan naga. Cukup. Pergilah. Bimo adalah nyawaku. Kalau dia pergi, aku juga tidak mau hidup lagi. Mama, Bimo tidak mau pergi. Anak tanpa ibu bagai rumput tak terurus. Sayur sawi kecil, layu di ladang. Sudah, harus pergi. Pergi. Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Rizky Harta. Bapak mertua, hari ini saya datang sendiri untuk melamar. Tuan muda kami adalah yang terbaik di generasi muda Kota Intan. Nona Lina adalah wanita tercantik di Kota Intan. Bisa disukai oleh tuan muda kami adalah keberuntungan 3 keturunan. Hah, lihatlah dirimu di kencingmu sendiri. Berani-beraninya menginginkan anakku. Si sampah. Mau menikahiku? Rizky Harta, pantaskah kau? Lina Putra, kau pikir aku benar-benar datang untuk minta persetujuanmu? Aku mau menerimamu, seorang bekas yang sudah punya anak, itu sudah untungnya keluarga Putra. Hari ini kalau kau tidak mau menikah, aku akan habisi seluruh keluargamu. Mama, orang itu kampungan banget. Bimo tidak mau dia jadi papaku. Mualah. Kau anak haram, kau cari mati. Bimo, hati-hati. Anak haram ini ternyata bisa menghindari seranganku. Mungkinkah... Rizky Harta, kau berani menyerang seorang anak? Lina Putra, aku melamarmu bertahun-tahun, tapi kau malah menikah dengan Jiang Hai si miskin. Sayang suamimu mati, anakmu hilang. Sekarang kau seorang janda dengan 2 orang tua. Apa yang bisa kau andalkan untuk melawanku? Aku baik hati. Aku kasih keluarga Putra kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau hari ini kalian bisa mengalahkan kami, aku akan pergi dengan orang-orangku. Tapi kalau kalah, aku tidak hanya akan menikahimu, tapi juga akan membuatmu menyerahkan keluarga Putra dengan kedua tanganmu. Siapa yang mau duluan? Aku yang lawan kalian. Kalian ini sampah semua, nggak layak aku yang turun tangan. Keluarga Tang. Cuma segini. Biarkan aku yang hadapi kau. Orang ini asalnya dari mana sih? Bram, Harta, prajurit rahasia yang dipelihara keluarga Harta. Tangannya nggak tahu, sudah menumpahkan berapa banyak darah. Kepala keluarga, hati-hati. Ayah. Aduh, si tua bangka. Masih ada siapa lagi? Bahkan ayah pun kalah dari Bram. Harta, entah aku punya peluang menang nggak ya? Jangan-jangan keluarga Tang benar-benar... Aduh. Nenek, aku lihat tulangmu bagus. Mau nggak keluar untuk menggebuk mereka semua? Aduh. Cucuku sayang.
Nenek sudah lebih dari 70 tahun. Kepalan tangan saja sudah nggak kuat. Gimana mau bertarung? Takut apa? Aku punya ini. Aku lihat dulu. Pukulan tangan menundukkan naga. Karena kalian dari keluarga Tang sudah nggak ada yang berani maju lagi, maka kepala keluarga Tang, gantilah baju pengantin. Malam ini kita akan... Aku lawan kau habis-habisan. Siapa bilang nggak ada orang? Biarkan nenekku yang menggebuk kalian semua. Wah, hahaha, keluarga Putra sudah gila ya. Malah mengirim nenek-nenek bertarung. Apa kita bisa dituduh menyiksa orang tua? Wahahaha. Cucuku, nenek bisa nggak ya? Nenek, percayalah padaku. Cukup satu jari nenek untuk membuat mereka lari tunggang langgang. Guru, ilmu silat Bram, harta kejam dan licik. Apa Nenek Dewi bisa menang? Nenek itu muridku. Pasti menang. Ayo, maju dan terima. Pukulan. Cepat bawa Nenek Dewi kembali. Tangan dan kaki sudah tua, berdiri lama saja sudah payah. Sudah tahu sampahnya keluarga Putra, tapi nggak nyangka sampah ini. Lina, Putra, kalau mau menikah denganku, langsung bilang saja. Ngapain repot-repot begini? Dasar kodok ingin makan daging angsa. Nenekku saja sudah lebih dari cukup untuk menghajar kalian. Kalian gak akan tahan satu jurus pun. Aduh, cucuku. Bagaimana kalau kita nggak usah bertarung? Nenek sudah nggak kuat berdiri. Tahan, Nek. Nenek pasti bisa. Bimo jangan main-main. Apa kamu mau mengorbankan nyawa nenekmu? Kepala keluarga, guru bilang Nenek Dewi bisa. Ya pasti bisa. Lihat tuh, kelihatan bisa nggak? Bu, Keluarga Putra, keluarga ternama ratusan tahun, malah mengirim seorang nenek-nenek untuk bertarung. Bajingan kecil, kalau dia bisa menang, gua panggil lu bapak. Berdiri. Gua nggak mau berdiri. Kalau berani pukul nenek, awas gua pura-pura luka sampai lu bangkrut. Tolong. Bimo, ini semua ulahmu. Cepat bawa Nenek Dewi kembali. Nek, cepat serang. Gunakan pukulan tangan menundukkan naga, semangka besar. Sebuah semangka besar. Dibelah jadi dua. Cuma segini? Kalian anak muda sekarang ini sopan santun pada lupa ya. Aku kan belum siap. Berani-beraninya ganggu istriku. Aku lawan kau. Kalian keterlaluan, aku yang urus. Harus ada aturannya. Dia belum menyerah dan turun dari arena. Belum giliranmu, Lina Putra. Kalau kau tidak mau nenek tua ini mati, menikahlah denganku. Antarkan kepala keluargamu dengan patuh ke ranjang tuan muda kami. Lalu merengek-rengek, akhirnya mohon pada tuan muda kami untuk mengampuni nyawa keluargamu. Nek, cepat gunakan pukulan tangan menundukkan naga. Sebuah Ikuti semangka gerakanku. besar. Sebuah semangka besar. Satu tebasan jadi dua bagian. Bimo, itu bukan rahasia ilmu bela diri apa-apa. Kau mau mengantar nenekmu cepat-cepat mati? Nek, cepat. Hajar dia sampai jadi cucu. Bimo bilang, aku bisa. Nenek tua ini pasti bisa. Jangan main-main lagi dengan sampah-sampah ini. Langsung keluarkan jurus andalan. Selesaikan cepat-cepat. Nek, tenaga dalam berkumpul di dantian, lalu ke telapak tangan. Tahan, jangan dilepaskan. Lepaskan, jangan ditahan. Sangat keras dan sangat kuat. Tekanan yang begitu dahsyat. Jangan-jangan benar seperti kata Bimo, benar-benar rahasia dari ilmu pukulan tangan menundukkan naga. Tidak. Kamu anak haram, mana mungkin bisa pukulan tangan menundukkan naga Brahmata sekarang. Habiskan si nenek tua ini. Nek, sekarang. Jurus pertama, pukulan tangan menundukkan naga. Pukulan tangan naga gergasi berhenti sejenak. Ini
Ini tidak mungkin. Ini benar-benar jurus pamungkas. Pukulan tangan menundukkan naga. Pukulan tangan menundukkan naga sudah lama hilang. Seorang anak berumur 7 tahun, mana mungkin bisa? Buku rahasia jurus seperti itu semua ada di perpustakaan Master. Sudah berdebu semua. Kalian orang gunung sih, memang kurang pengalaman. Sudah kubilang, Master itu jenis bela diri. Tidak apa-apa katakan. Awalnya masih mau kasih kamu mayat utuh, nenek tua bangka. Aku akan serius sekarang. Arahkan energi ke dalam tubuh. Serang titik Yunmen-nya. Pukulan tangan ekor merpati. Aku suruh kamu pukul aku tadi. Dasar anak kurang ajar. Dasar anak nakal. Kamu pukul aku? Aku gebukin kamu. Gebukin kamu. Bimo ternyata langsung melihat celah Brahmarta. Anak ini jangan-jangan benar-benar jenius bela diri? Bajingan kecil, diam mulutmu. Aku lihat siapa yang berani sentuh cucuku. Kalian benar-benar mengira si anak liar ini bisa pukulan tangan menundukkan naga Brahmarta. Kali ini kalau kamu tidak menang, aku akan lempar kamu ke gua ular. Siti Dewi, cepat. Pukulan tangan menundukkan naga jurus kedua. Pukulan tangan dua naga mengambil air. Ini beneran ada? Di mana Bimo nemu buku rahasia itu? Dia beruntung banget ya. Rizky Harta, cepat bawa dia pergi dari keluarga putra. Nek, kan aku bilang kamu bakal menang. Nek, aku hebat nggak? Sangat anak hebat. Keluarga Harta. Mau menikahi putriku, mimpi di siang bolong. Tuan muda. Tanpa ada yang menyerah atau jatuh, siapapun dilarang naik panggung untuk ikut campur. Lina Putra, sekarang kamu merengek minta ampun dan setuju menikah denganku. Masih ada waktu. Bahkan jika semua pria di kota Intan sudah mati, aku tetap nggak akan menikah denganmu. Kamu. Kalau kamu memang cari mati, aku kabulkan permintaanmu. Kau memang cari mati, aku kabulkan permintaanmu. Ambil. Ya. Si jelek ini memang ada bakatnya. Ki Joko bilang, aku tidak boleh sembarangan bertindak. Nanti malah menimbulkan dosa pembunuhan. Kalau Mama Lina diganggu, aku harus gimana dong? Menikahlah denganku, serahkan keluarga putra padaku. Aku akan membiarkanmu hidup. Kalau keluarga putra hilang, Bimo tidak akan bisa pulang. Mimpi. Baik, aku akan putuskan meridian kalian. Buatmu jadi orang cacat, buat kalian jadi milikku Rizky Harta selamanya. Lina. Mama, si jelek ini tenaga dalamnya ada yang jorok. Cepat serang dia pakai tenaga dalam. Kau lagi, si brengsek kecil. Setelah aku menikahi Lina Putra, aku akan patahkan kakimu, lempar ke jalanan buat makan anjing. Di hadapanku? Berani mengancam keluargaku? Lina Putra, kau harus tahu, kau dan aku tidak setara. Aku belum mengeluarkan setengah tenagaku. Kalau kau menyerah sekarang, menikahlah denganku. Aku kasih kesempatan hidup. Bajingan, aku mati pun tidak akan menikahimu. Baik, jangan salahkan aku. Tidak sayang lagi. Pantasan racunnya kuat banget. Dia latihan ilmu katak yang terkuat dari 5 racun. Dulu, 5 pendekar terbaik dunia persilatan berkumpul untuk mengepung iblis yang latihan ilmu katak. Akhirnya, tidak ada yang selamat. Lina, kayaknya dia dalam bahaya. Mama, hati-hati. Hati-hati, Bu.
Sial, Ibu Lina keracunan. Racun ini tidak butuh waktu lama untuk meresap ke dalam tubuh. Ibu Lina akan mati dengan borok racun di seluruh wajahnya. Kodok busuk berani melukai ibuku. Ilmu bela diri adalah untuk membunuh. Kungfumu terlalu hebat, tidak boleh sembarangan digunakan untuk menyerang orang. Akan membawa bencana bagi keluargamu. Menyerahlah. Menikahlah denganku. Aku akan mengampuni nyawamu. Tidak mungkin. Aku harus menjaga keluarga Tang. Menunggu anakku pulang. Kalau sekarang menyerah, Bimo tidak akan bisa menemukan jalan pulang. Ibu sedang menungguku pulang. Ternyata Kaishin bukan. Anak yang dibuang oleh ibuku. Anakmu itu yang sejak lahir langsung aku curi dan buang ya? Bajingan. Dia masih sangat kecil. Bagaimana bisa kau tega? Kau, Lina Putra, sendiri yang tidak tahu diri. Aku sudah melamarmu bertahun-tahun, tapi kau malah menikah dengan Jiang Hai si miskin itu. Kau yang menghinaku. Sayang suamimu sudah mati. Jadi, aku terpaksa melampiaskan amarah pada anakmu. Bajingan. Kau pantas mati. Anak haram kecil itu begitu dibuang langsung tenggelam dan mati lemas. Kalau kau cari di perut ikan, mungkin masih bisa dapat sisa-sisanya. Bajingan. Aku akan membunuhmu. Lina, lepaskan ini saja. Begitu racun menyusup ke titik di antara alismu, dewa pun sulit menyelamatkanmu. Masih tidak mau menyerah? Baik. Kalau begitu aku lumpuhkan kau, hancurkan keluarga Tang. Setelah kau menikah denganku, 1 anak saja, kita bisa punya 10. Jangan ganggu ibuku. Ibu. Mama. Ibu Lina. Jangan harap bisa menyakiti anak-anak lagi. Aku ingat, dulu di tubuh si anak haram itu juga ada giok yang sama. Kembalikan giokku, kembalikan. Giok yang sama denganku. Si anak haram itu sudah mati 7 tahun. Kamu malah masih menyimpan barangnya? Kembalikan. Kembalikan giok itu padaku. Putra Bimo tidak mati. Dia tidak mati. Setelah Bimo hilang, Lina hidup bagai mayat hidup. Setiap bibigyan ini setia hari tidur sambil memegang giok ini. Dokter bilang Ibu Lina depresi. Kalau terus begini, tidak akan hidup sampai 30 tahun. Kalau bukan karena giok ini sebagai penghiburan, Lina dia sudah lama bunuh diri. Ternyata benar kata guru. Di dunia ini tidak ada ibu yang tidak menyayangi anaknya. Mama, bukan sengaja meninggalkan Kaishin. Jangan pergi, Kaishin. Bahaya. Kembalikan. Kembalikan giok itu padaku. Kumon. Mau gioknya, ya? Sujud. Sujud, baru aku kembalikan. Siapa di kota Intan yang tidak tahu? Putri kesayangan keluarga Putra, Lina Putra, paling sombong. Masa ia mau bersujud untuk sepotong giok jelek? Ibu Lina, jangan sujud. Kumohon. Kembalikan giokku. Ibu. Si anak haram itu sudah mati. Kamu malah untuk sepotong giok berlutut dan memohon padaku, Lina Putra. Kemana harga dirimu yang dulu? Mau gioknya? Ayo ambil. Lina, jangan. Bimo. Sayang ibu. Ayah sudah pergi. Ibu sendirian akan tetap menjagamu. Bimo 1. Ibu 1. Bimo. Lina, Bimo, kamu di mana? Lina. Lina, ayo pulang. Pulanglah. Ayah sudah mengirim murid-murid untuk mencarinya.
Anakku. Lina. Bimo. Lina. Kalau tidak menyerah, aku akan serius. Jangan harap. Ibu, kamu menyerah, aku yang akan. Bimo, kamu bukan keluarga kami, keluarga Tang. Kesulitan hari ini bukan untukmu tanggung. Pergilah, temui ibumu yang sebenarnya. Pergi. Ibu, Bimo tidak mau pergi. Kamu adalah ibuku, Ibu. Bimo tidak mati, Bimo sudah kembali. Saat Kijoko menemukanku di tepi sungai, katanya. Dia juga melihat aku membawa giok ini. Kamu adalah mamaku. Kamu adalah Bimoku. Bagaimana mungkin, Mama? Tidak mengenalimu? Kamu adalah anak yang hilang selama 7 tahun. Mama tidak hanya tidak mengenalimu. Sekarang malah ingin mengusirmu. Mama minta maaf padamu. Mama, jangan menangis, biarkan aku. Bimo akan melindungi Mama. Mama. Lina. Nenek. Jaga baik-baik, Mama. Biarkan aku. Kijoko, kepala keluarga pingsan. Pertarungan hidup mati sudah pecah. Keluarga putra bergantung padamu. Bajingan kecil. 7 tahun lalu aku gagal menenggelamkanmu. Hari ini aku akan mengakhiri nyawamu. Hari ke-7 kematianmu akan jadi hari pernikahanku dengan ibumu. Kijoko selalu bilang, ilmu bela diri adalah seni membunuh. Jangan mudah menggunakannya pada orang. Harus punya belas kasihan. Tapi Kijoko tidak mengajariku kalau tidak bertindak harus bagaimana menghadapi orang jahat. Melihat keluarga diperlakukan tidak adil, harus bagaimana. Kalau tidak bisa melindungi. Keluarga sendiri. Lalu untuk apa Bimo belajar ilmu bela diri ini? Bimo. Karena kamu sudah memahami rahasia sejati ilmu ini. Maka pergilah. Lindungi orang yang ingin kamu lindungi. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Berani melukai mamaku, aku akan membuatmu membayarnya. Kamu cuma seorang bikil cilik umur 7 tahun. Kok bisa sehebat ini? Jangan-jangan kamu adalah jenius bela diri langka? Ini mustahil. Ini benar-benar mustahil. Ampuni aku salah. Kumohon jangan bunuh aku. Berani lukai ibuku, gua gebuk lu sampai jadi kodok kering. Aku pasti akan kembali. Bimo. Lina. Tenang saja. Bimo baik-baik saja. Semua orang juga baik-baik saja. Bagaimana dengan Rizky Harta? Dia sih udah nggak bisa bikin onar lagi. Ada pendekar misterius setelah kamu pingsan, memukulinya sampai ilmu silatnya hilang semua. Karma, di dalam kota Intan, belum pernah dengar ada pendekar misterius seperti itu. Pasti Bodhisattva mengirim pendekar misterius melindungi kita. Kali ini, seluruh keluarga kita selamat dan menemukan kembali Bimo yang hilang selama 7 tahun. Ini benar-benar takdir yang ajaib. Bimo di mana? Aku mau cari Bimo. Kamu? Ibu Lina. Ibu Lina, cepat antarkan Bimo pergi. Kasih kami saudara seperguruan jalan hidup. Kami benar-benar nggak kuat lagi. Cepat antarkan Bimo pergi. Bu,
cepat kirim Bimo pergi. Semua perhatian. Siap. Hari ini Ki Joko ngajarin kita soal kecepatan. Siap. Siap. Aduh. Kami sudah nggak kuat lagi. Cepat kirim Bimo pergi. Santai aja. Bimo kan masih anak-anak. Lihat dirimu sendiri. Kakek, tenang aja. Dengan caraku, kakek pasti sembuh. Nanti, gigi kakek nggak akan sakit lagi. Cucu, kayaknya cara ini agak nggak masuk akal deh. Mending aku ke rumah sakit aja deh. Pasti masuk akal kok. Waktu aku kecil, guruku juga gini ngebatin aku. Kakek, karma baikmu udah kebakar. Bimo, Mau nggak ada sedikit kekurangan. Tapi... Mami. Lina, jangan lepaskan si brengsek kecil ini. Kamu harus menghukum kepala keluarganya. Kamu harus menghukum dia. Lihat nih. Kami. Mama. Aku tidak sengaja. Dia sengaja. Dia sengaja. Dia sengaja. Semua bilang kamu sengaja. Dia sengaja. Mama yakin mau menyuruh anak yang secantik ini bersekolah dan menderita? Kakek, gigi palsumu keren banget. Kayaknya kamu terlalu lama di gunung. Jadi kurang ajar. Kebetulan, Biar guru di sekolah yang mendidikmu dengan baik. Kalau kamu tidak segera dikirim ke sekolah, kakek dan kakak-kakak seniormu akan gantung diri di depan mama. Di kota Intan kita yang dihormati adalah ilmu bela diri. Kebetulan ke sekolah kamu bisa belajar ilmu bela diri dengan baik. tapi mereka terlalu lemah. Tidak bisa mengajari Bimo. Omong kosong. Turun. Mama kakek. Sudah kuduga kakek dan mama tidak akan meninggalkanku. Pergi ya pergi, sekolah ya sekolah. Apa istimewanya? Lincoln limousine yang bernilai miliaran rupiah. Wah, kaya banget ya. Tapi di kota Intan kita menghargai ilmu bela diri. Nah, nanti kamu belajar ilmu bela diri yang baik. Orang-orang kaya ini tetap akan kita injak-injak. Makan. Sudah jadi babi gendut masih makan. Bicara dong, jangan nangis. Bicara. Jangan ganggu cewek. Jangan ganggu cewek. Anak baru, kamu teriak-teriak sama siapa? Sudahlah, Bimo. Katanya nilai bela diri Tono juara 1 sekolah. Kita jangan cari masalah dengannya. Juara berapapun dia, pokoknya nggak boleh dia nakal. Lihat ini apa, anak gelandangan, tinjuku sebesar batu bata. Aku yang akan ajari kamu peraturan sekolah bela diri. Jangan. Sudah aman Alia, nanti aku yang lindungin kamu. Katanya juara 1 bela diri, kok sama anak gelandangan aja nggak bisa menang? Kamu lemah banget sih, kami nggak mau main sama kamu lagi. Kami cuma mau main sama yang juara 1. Aku cuma takut nanti dia nangis, aku dimarahin guru. Besok ada lomba olahraga, tunggu aja nasibmu. Aku tunggu. Dewi, kartumu jelek banget. Hari ini pasti kamu kalah telak. Jangan senang dulu. Nanti kamu yang nangis kejar. Bimo. Kasih. Ntar kasih sini. Baru masuk sekolah udah berantem. Nanti kalau mamamu datang,
kamu bakal kena marah. Siti Dewi lagi ngapain? Main kartu yuk. Jangan-jangan nggak terima kalah. Siapa yang tidak terima kalah, ambil. Aku nggak percaya nggak bisa mengalahkanmu. Nenek, aku bantu nenek menang main mahjong. Kamu bantu nenek, tiru tanda tangan Mama Lina. Boleh nggak? Kamu bisa menang di mahjong. Tentu saja. Bimo mau temani kalian main. Kamu... Cucuku Ocop ini, cucuku ini jago banget. Nanti kalian pasti akan rugi besar. Wah, bagus. Nggak lihat kartu? Nggak perlu. Nggak lihat kartu, gimana tahu mau keluarin kartu apa? Siti Dewi, kamu benar-benar pikun. Mau kasih uang ke kami ya? Wah, hahaha. Cucu-cucu ini, cucuku ini hebat al. Tahu. Ayo. Angin timur, Pung. Nggak lihat kartu kok bisa, Pung? Wah, yang kayak gini juga bisa. 6 bambu, Pung. Angin barat. Pung. Kalau ambil Hongjong lagi, aku menang. Haha, anak kecil. Kalau kamu ambil Hongjong lagi, aku akan pensiun dari dunia mahjong. Sepakat. Seumur hidupku, baru pertama kali lihat menang tanpa lihat kartu. Beberapa kali lalu kamu cuma beruntung. Aku yakin lain kali kamu tidak pegang Hongjong. Cucuku memang hebat. Bu Ibu siap-siap kecewa. Kamu benar-benar berhasil. Tidak mungkin. Pasti cuma keberuntunganmu. Lagi. Cucuku tak terkalahkan di dunia. Siti Dewi, tanda tangan. Kalau ibumu tahu, nenek juga ikutkan marah. Marah apa? Bimo. Tono, aku iri banget kamu punya ibu yang kekar kayak gitu. Sangat membanggakan. Bimo, kenapa kamu nggak berani panggil ibumu ke sini biar kami lihat? Ibu si bocah biksu bisa cantik apa? Jelek banget sampai nggak berani keluar. Nggak berani datang aja kali. Mamaku itu yang tercantik di seluruh dunia. 100 juta kali lebih cantik dari tante itu. Dasar anak kurang ajar, bilang apa? Kalau ibumu lebih cantik dari ibuku, aku jadi anjing. Coba lihat. Di sana ada kakak yang super cantik banget. Wah. Cantiknya, Bimo, mama. Wah, cantiknya. Bu, aku bisa ganti ibu enggak? Dalam lomba olahraga sekolah kali ini, berkat pelatih Doni atas perhatiannya pada Tono kami. Ibu Lina, kamu harusnya memberi sesuatu. Ber, keluarga kami tidak bergantung pada hal-hal seperti ini. Keluarga kami mengandalkan kemampuan. Sungguh bakat yang luar biasa. Anakku mirip denganku dimanapun selalu yang terbaik. Tidak seperti beberapa orang sekilas lihat saja, sudah tahu wanita pemikat yang cuman ngandelin pria, melahirkan anak yang tidak berguna, mungkin bahkan tidak bisa memegang pedang dengan stabil. Ibu mana yang berdandan begitu cantik, sudah jelas berarti tidak memikirkan untuk anaknya. Pantas saja anaknya tidak bisa. Siapa bilang cantik berarti tidak punya kemampuan? Bimoku adalah anak terhebat di dunia. Masih hebat lagi kalau hebat, tembak tepat di pusat target. Anakmu. Kalau bisa menembak tepat di pusat target, aku akan di grup orang tua, membagikan angpau senilai 20 juta rupiah, biar si miskin ini tambah wawasan.
Wah, putra saya mewarisi gen saya yang bagus. Nggak cuma tampan tapi juga pintar. Maya, waktunya bagi-bagi angpao dong. Kamu punya gen bagus kayak gini, masa mau ngeles? Kamu sampai ambil 5.000? Makasih. Merusak fasilitas umum 0. Apa? 10. Wah. No. Ini namanya nepotisme. Ini jelas-jelas. Di arena pertandingan yang diadu bukan cuma anak-anak, tapi juga kekuatan orang tuanya. Di seluruh kota Intan, selain keluarga Putra, keluarga kami, Wijaya, yang terkuat. Pelatih pasti akan membantu anakku. Kamu dan anakmu pasti kalah. Ronde terakhir, pertandingan orang tua dan anak. Keluarga yang bertahan sampai akhir akan langsung dinobatkan sebagai juara turnamen olahraga kali ini. Bimo, sudah siap? Ini adalah perang tanpa asap, Mesio. Ya, Bu. Aku siap menghajar mereka habis-habisan. Peraturan pertandingan. Pihak bertahan boleh menangkap kantong pasir dengan tangan. Jika terkena bagian tubuh manapun, akan dinyatakan gugur. Setelah pihak bertahan menangkap kantong pasir, bisa membalas menyerang pihak penyerang. Pelatih, dia curang. Anakmu berani saingi anakku? Kau ini cuma perempuan desa kampungan. Lebih cantik dariku, menghancurkan wajahmu. Bimo, siap. Pertandingan dimulai. Mama. Bimo, sekarang bergantung padamu. Mama, Bimo akan membalaskan dendam untuk Mama. Si pengemis kecil pasti kalah. Cuma anak kecil, masa bisa menahan begitu banyak karung pasir? Juara pasti Tono. Semangat Tono, semangat Tono. Semangat Tono. Lihat jurus pamungkas terakhirku. Pukulan menggelegar. Matilah si pengemis kecil. Nah. Aduh. Mama, Bimo menang. Bimo hebat. Pelatih Doni, Anda yakin mau memberi anak saya nilai 0? Meski Anda mengancam saya dengan pisau dan menyandarkannya di leher saya, 10. 10. 10. Kamu nggak bisa menang melawan Bimo. Mamamu juga nggak secantik Mama Bimo. Mulai sekarang kamu bukan bos kita lagi. Hah, sampah. Jangan dong. Bos, mulai sekarang kami akan jadi anak buahmu. Baik. Bimo, kamu dipecat. Anak saya tidak bersalah. Berdasarkan apa kau memecatnya? Berdasarkan kau ini orang miskin. Kau ini si miskin kecil. Barusan berani mengancam saya. Mau mencuri perhatian dari Tuan Tono. Sekarang juga kembalikan piala itu kepada mereka. Mamiku tidak miskin. Limosin panjang yang bernilai miliaran. Pernah lihat? Kalau kalian kaya, aku mau bersujud di depan kalian pun boleh. Oh, benarkah? Seluruh kota Intan, hanya keluarga terkemuka pertama, keluarga Putra yang memiliki limosin panjang. Jangan-jangan kau adalah
Tante, aku lupa memberitahumu. Nama lengkap mamiku adalah Li. Nah, Putra. Apa? Lina Putra? Kau adalah kepala keluarga terkemuka pertama, keluarga Putra. Aku kalah. Dan kau juga pecat. Aku telah menyinggung keluarga Putra. Ayo pergi, Bimo. Kakek, lihat, Bimo memenangkan. Juara pertama di perlombaan olahraga sekolah. Bimo begini, kamu mandi dan tidur dulu. Ayo. Baiklah, oke. Ada apa? Rizky, harta itu bajingan, main licik. Dia bekerja sama dengan Ketua Asosiasi Pedagang Kota Intan. Melaporkan secara terbuka keluarga Putra melakukan penggelapan pajak. Sekarang toko dan perguruan silat keluarga kita terpaksa ditutup sementara untuk diperbaiki. Uang di bank semuanya dibekukan. Kalau begini terus, sama sekali tidak ada cara untuk mempertahankan kehidupan normal keluarga Putra kita. Kalau ketua asosiasi langsung melakukan likuidasi dan kebangkrutan terhadap keluarga Putra, pada saat itu kita sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Murid-murid terpaksa dibubarkan. Lina, bagaimana ini? Seluruh kota Intan, hanya wali kota yang bisa menekan ketua asosiasi. Tapi wali kota ini, keberadaannya selalu misterius dan sulit ditebak. Di seluruh kota Intan, hanya sedikit orang yang pernah menemuinya. Aku akan cari wali kota. Sudah 7 tahun. Akhirnya bisa menemukan Bimo. Aku pasti akan menjaga usaha keluarga Putra agar Bimo hidup berkecukupan. Baik, aku ikut denganmu. Siti Dewi, Bimo baru saja menikmati 2 hari kehidupan yang baik. Apa akan hilang lagi? Jangan khawatir, nenekmu punya cara. Kita harus membantu mamamu menjalin hubungan. Baru bisa urusannya lancar. Menjalin? Gimana caranya menjalin? Uang dong. Uang bisa membuat setan pun menggerakkan batu. Tapi Hadi, Putra bilang, uangnya sudah semuanya dibekukan. Oh iya ya. Aduh, gimana dong? Seumur hidupku tidak pernah hidup susah. Aku juga tidak bisa cari uang. Masih harus mengandalkan Bimo. Kalian mau kemana? Ibu, kami mau jalan-jalan ke jalan raya. Jalan-jalan harus pakai baju seperti ini? Rahasia kita, biar kalian ketahuan sama ibumu. Masalah di rumah sudah cukup banyak belakangan ini. Jangan bikin masalah lagi ya. Pergilah. Yang tua dan yang kecil ini benar-benar bikin pusing. Iya, Pak. Cucuku, ini rencana besar cari uang yang kamu bilang. Iya, setiap kali guruku tidak punya makanan, dia turun gunung dan ajak aku lakukan ini. Setiap kali pasti dapat uang. Tapi kata guru, ini namanya berjualan di pinggir jalan. Aku ini Siti Dewi, sesepuh keluarga Tang. Kapan sampai harus seperti ini? Lihat Siti Dewi, uangnya kan datang juga. Bukannya kamu mau jualan? Barangnya mana? Di sini. Setelah anak itu turun gunung, aku jadi lebih tenang. Untungnya, aku menyembunyikan beberapa buku rahasia. Barang berhargaku. Di mana buku rahasiaku yang luar biasa itu?
Bimo. Bukuku rahasia langka dijual murah. Bukan Nen, juga bukan 99, tapi hanya 99. Bimo, ini beneran nggak sih? Tidak menipu siapapun, pasti asli. Mari lihat. Jangan sampai terlewatkan. Kakak, aku lihat tulangmu istimewa. Bahan yang bagus untuk latihan. Mau beli satu? Buku ilmu silatmu ini gambarnya lumayan mirip ya. Pukulan tangan megah paling kuat. Palsu masih berani jual? 10.000 per buku. Yang dijual cucuku semua buku rahasia asli. Kalau lewat kesempatan ini, tidak akan ada lagi. Beneran. Sekarang ini zaman apa? Sekarang penipuan sudah melibatkan kerja sama orang tua dan anak ya. Siapa yang jual buku ilmu silat di jalanan? Wah, hahaha, kamu nggak tahu barang bagus? Kepala rumah tangga, ini jual apa? Lapor Tuan Soeharto, ini buku ilmu silat. Buku ilmu silat. Wah, sayangnya aku sudah tua. Kalau latih ilmu rahasia bela diri lagi, nggak bisa mengembalikan kejayaan lagi. Kakek ini. Barang jelek apa ini? Gambarnya jelek banget. Kamu ngapain? Loh, kamu kenapa, Nak? Kenapa kamu merobek barang kami? Aku robek. Kenapa? Mamaku bilang, asal aku senang, ngapain aja boleh. Kamu anak nakal. Siapa yang ganggu anak kami? Wah, rupanya kamu si biksu kecil ini. Kamu ini kok nggak punya akal sehat sih? Kami jualan di sini, anakmu tiba-tiba datang, lalu merobek barang kami. Anakmu yang salah duluan. Cuman beberapa buku jelek anakku robek ya sudah. Mau robek berapa banyak pun boleh. Cuma beberapa lembar kertas sampah. Kalian para miskin, berani melawanku? Kamu tahu siapa ayahku? Ayahku Ligang. Ligang? 5 keluarga besar kota Intan, cuma mandor kecil dari keluarga Li itu. Oh, ini si Ligang, yang anak tunggalnya dimanja itu. Aku peduli apa siapa ayahmu. Yang penting kamu merobek kitab rahasiaku. Itu yang Bimo jual buat cari uang. Kamu harus minta maaf sama aku. Minta maaf. Sampah yang kamu jual ini disebut kitab rahasia? Bocah sialan, muda-muda sudah berani menipu. Masih berani minta anakku minta maaf? Jangan asal ngomong. Yang cucuku jual, semua kitab rahasia asli. Kami ini keluarga nomor 1 di kota Intan. Tang. Tang apaan sih? Ayo lihat ini. 2 penipu ini, yang besar dan kecil. Di siang hari bolong, berani menipu orang. Yang saya jual benar-benar kitab ilmu silat. Ini barang langka. Susah dicari. Coba lihat apa yang dia jual. Kitab 9 yin, pukulan tangan megah paling kuat, ilmu 9 yang. Ini semua adalah ilmu silat legendaris yang sudah lama hilang di dunia persilatan. Masa bisa asli? Mereka pasti penipu. Betul, kalau sudah menguasai jurus seperti ini bisa berkuasa di kota Intan. Kitab asli seperti ini biasanya jadi pusaka keluarga. Masa mungkin dijual di pinggir jalan? Anaknya lucu sih, tapi masih kecil aja sudah belajar menipu. Penipu. 2 penipu besar dan kecil. Jualan barang palsu harganya 10.000 per buku. Sungguh tidak punya hati nurani. Bapak tua, kitab yang Bapak beli ini mau dikembalikan juga? Tunggu dulu. Kalau anak ini benar-benar berani mempermainkan saya pasti akan membuatnya menyesal. 10.000 per buku. Nenek-nenek ini berdandan rapi tapi kelakuannya buruk. Kenapa ikut cucunya belajar menipu? Makanya anak saya merobek buku sampah itu namanya membela keadilan. Membela keadilan. Dasar anak haram, mau minta anak saya minta maaf. Kitab-kitab ini semuanya asli. Beneran anak kurang ajar. Kamu berani di kota Intan menipu orang dengan kitab palsu. Menurut saya seharusnya lapor polisi, tangkap mereka. Betul, anak ini harus ditangkap dan dididik dengan baik. Bicara nggak ada yang benar. Anak siapa sih ini? Sungguh tidak tahu sopan santun. Kalian... Nenek, kamu baik-baik saja. Dasar nenek sihir jahat. Hari ini, kamu bukan cuma merobek kitab rahasiaku, tapi juga bikin nenek marah. Hari ini, Bimo pasti akan memberimu pelajaran. Kasih aku pelajaran? Aduh, aku takut banget. Aku mau lihat nih, gimana caranya kamu kasih aku pelajaran hari ini. Kata Ki Joko,
Kitab rahasia dari pavilion kitab suci kami diperebutkan banyak pihak. Satu buku harganya minimal 1 juta rupiah. Aku jual cuma 10.000 per buku, ini buat kebaikan kota Intan. 1 juta? Bocah biarawan, masih mau minta ganti rugi sama aku? Kamu merobek barang cucuku. Nggak harus ganti rugi. Ganti. Aku ganti untukmu. Nak, robekin untuk ibu. Aduh. Bagus sekali, robek saja. Memanjakan anak sama saja dengan membunuhnya. Kalian sungguh keterlaluan. Kamu merobek barang kami. Bersiaplah untuk membayar sampai habis-habisan. Jika kitab rahasiamu itu asli, aku akan ganti rugi sampai sen pun tak kurang. Siapa yang bisa membuktikan itu asli? Kalian berbuat jahat pasti akan dapat balasan. Bu, aku sudah selesai merobeknya. Wah, hebat sekali. Nak, lain kali menghadapi penipu seperti ini, harus beri mereka pelajaran. Minta kami ganti rugi? Apa kitab rahasiamu itu asli? Siapa yang bisa membuktikannya? Kamu. Dia yang bisa membuktikan. Kakek ini meski kakinya cacat, tapi pakaiannya mewah. Di area dantiannya, energi dalamnya sangat kuat. Pasti bukan orang sembarangan. Kitab rahasiaku yang terakhir ada di tangannya. Wah, anak kecil ini punya mata yang tajam. Tunggu, ini lambang keluarga Wang. Jangan-jangan dia salah satu dari 5 keluarga besar kota Intan, kepala keluarga Wang. Benar, kakek tua kami adalah kepala keluarga Wang dari kota Intan. Kakek, status Anda sangat terhormat. Kitab rahasiaku, jika bisa menyembuhkan kaki Anda, harap kakek membela keadilan untukku. Jika kitab rahasia ini benar-benar bisa menyembuhkan kakiku, maka urusan hari ini akan kubela keadilan untukmu. Tapi jika ini palsu, keluarga kami pasti tidak akan membiarkan seorang penipu pun. Sepakat. Baik. Buku rahasia yang asli masa bisa dijual di jalanan? Bocah sialan pasti cuma nakut-nakutin aku. Penipu kecil, kamu pikir aku gampang ditakutin? Kalau buku rahasiamu itu asli, aku akan ganti berapapun yang kusobek. Tapi kalau palsu, kamu dan nenek-nenek ini harus berlutut minta maaf pada anakku. Bapak Soeharto di sini jadi saksi pasti adil. Kamu tamat. Bapak, kita mulai saja. Baik. Hidup abadi. Sakti Mandraguna. Jangan-jangan yang dijual bocah itu benar-benar kitab ilmu sakti. Tidak mungkin. Bocah sialan itu penipu hanya karena Bapak Wijaya tenaga dalamnya sudah sangat tinggi, lagi pula ini juga belum ada efeknya. Kan dia masih kakek tua yang sama. Berani-beraninya menipu Bapak Wijaya. Cepat tangkap dia. Ilmunya belum selesai dilatih. Kalian mau apa? Latih apa lagi kalau sampai Bapak Wijaya melatih kitab palsu ini dan ada masalah, habislah kita cepat tangkap dia. Cepat, Bapak Wijaya sudah sepuh. Kalau benar-benar ada masalah, keluarga Wang marah, nanti kalian sanggup tanggung jawab? Bodoh semua, kalian akan menyesal. Rahasia agung terbuka dan tersembunyi. Jaga hidup, tiada nasihat lain. Menelan matahari, memuntahkan bulan. Abadi tak termakan usia. Tunggu, lihat cepat. Aku berhasil. Wah, ini benar-benar kitab ilmu silat sakti. Tidak hanya kakinya yang cacat jadi sembuh, sepertinya juga jadi lebih mudah. Kalau begitu, ini benar-benar kitab ilmu silat sakti. Macam itu, Mbak. Itu kan dari guru saya dipinjam kitab ilmu silat sakti. Anak ini jual kitab asli ya. Ayo pergi. Kamu mikir apa sih? Nggak mau ganti rugi, mau kabur ya. Bimo, hitung biayanya. 1 tante jahat. Dan 1 anak nakal total merobek 12 kitab saya. Kalau dihitung sesuai harga pasar, harus ganti saya. 12 juta. 12 juta. Minta harga selangit 12 juta cuma buku jelek ini. Kamu nggak menepati janji, saya nggak akan kasih kamu sepeser pun. Kak Wang, mereka ingkar janji, nggak menghormati kamu. Kamu harus membela saya. Aduh. Panggilan kakak darimu ini bikin saya segar bugar. Wahahaha, Bimo, bicara nggak didengar. Saya yang bicara, didengar nggak? Aku ganti. Aku pulang. Aku minta uang dari suamiku, boleh kan? Bu, kenapa kita harus kasih uang ke biarawan ini?
Diam, semua gara-gara kamu. 1,2 juta. Ya ampun. Astaga, 1,2 juta. Wah, hahaha. Nyesel deh. Sudah terlambat. Oh iya. Aku lupa kasih tahu. Namaku Mergadang. Dang, kamu orang keluarga Putra? Selamat, jawabanmu benar. Keluarga Li boleh lenyap. Cucuku, ayo kita pulang. Dadah Kak Wang. Dadah, mari kita pergi ke kepala rumah tangga. Baik. Semua gara-gara dia yang merobek buku rahasia ilmu kita. Pukul dia. Jangan. Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Bualan, buku rahasia ilmu apa? Itu cuma komik gambar yang digambar Bimo. Kalian bawa keluar, lalu malah dijual dengan harga segitu. Kalian mempermalukan nama keluarga Putra. Hei, si tua bangka. Yang Bimo jual itu benar-benar buku rahasia ilmu. Sudah, jangan banyak bicara. Uang ini akan ku kembalikan. Protes, itu uang hasil jeripayah Bimo. Protes ditolak. Keluarga kami, keluarga Putra, tidak menerima harta yang tidak halal ini. Sudahlah. Mulai sekarang, Bimo akan aku yang urus. Lina, kamu pergi saja cari wali kota dengan tenang. Dasar orang tua cerewet. Kamu bisa nggak? Kamu. Kebetulan biar Papa sama Bimo bisa lebih dekat. Ayo pergi. Wali kota ini sangat misterius. Nggak tahu juga di mana sebenarnya. Membajak sawah di siang hari, Bimo bangun tidur susah payah. Membajak sawah di siang hari. Matahari sudah menyinari pantat. Bangun. Hadi, Putra, taman itu membosankan. Ayo kita ke taman bermain. Aku mohon Hadi, Putra. Aduh, berdiri yang benar. Lihat dirimu, seperti apa sih? Berdiri nggak karuan, duduk juga nggak karuan. Ikut aku. Ini taman. Nanti ikut aku belajar Tai Chi. Bisa menenangkan pikiran dan juga bisa menghilangkan kebiasaan burukmu itu. Ini latihan pagi para kakek dewa. Wah. Tapi ya masih kalah sama aku. Wah, Hadi, ini cucumu ya? Iya, hai. Nggak heran mirip banget sama kamu. Cuma bisa ngomong doang. Si tua bangka, jangan ngomong sembarangan. Nah, kamu belum tahu ya, kakekmu itu di taman kita ini yang paling cupu. Naik nggak bisa naik pohon, turun nggak bisa split, cuman bisa tai chi ala kadarnya. Dia sih, payah. Iya, payah. Kek, katanya kamu punya tenaga dalam yang hebat. Kok memalukan banget sih? Sudah tua, tulangnya rapuh. Belum lagi yang bernama Chow itu sudah memukulku beberapa kali. Setengah hidupku nggak bisa pulih-pulih. Kakekku bisa terbang ke langit, menyelam ke bumi, cuma dia nggak sudi. Bandingin sama kalian. Kalau dia pull up, bisa sampai 10, 100, 1000, 10.000. Bisa 10.000. Wah. Ayo kemarilah mendekat. Cucunya si Hadi ini bilang si Hadi bisa pull up bisa 10.000. Wah. Bisa aja kamu membual. Bapak Herman, pulang saja. Kalau ketahuan oleh pihak negara Samudra Timur bisa bahaya. Aku sudah setahun di taman ini, nggak ada yang tahu juga. Tapi... kamu suruh aku seharian di rumah aja, mending mati aja. Lihat sana, ada keramaian. Kek, ayo naik, bikin silau mata mereka. Hadi, nggak bisa juga nggak apa-apa. Lagian di taman kita udah pada tahu kamu yang paling cupu. Nggak bisa ya jangan naik. Iya, nggak bisa ya jangan naik. Siapa bilang aku nggak bisa? Dasar anak kecil. Nanti di rumah aku habisin kamu. Pak Hadi, kamu kan nggak jago olahraga. Jangan pura-pura di sini. Jangan maksain diri, turun aja. Banyak orang lagi nungguin kita. Perhatikan baik-baik semuanya. Kakekku mau tunjukin kehebatannya. Aduh.
Pak Hadi, kamu dalam 1 menit ini bikin lebih dari 10.000 loh. Pak Hadi, udah jangan dilanjutin. Kamu ini terlalu cepat. Aliran udara di sekitarmu jadi makin kencang. Terjadi tekanan negatif. Aku aja susah napas. Udahan. Kamu hebat deh. $10.000 dalam semenit itu biasa aja. Kakekku bisa lebih dari itu. Aduh, cucuku. Kakek masih pengen hidup beberapa tahun lagi. Tenang aja, Kek. Bimo akan mengembalikan semua harga diri yang hilang dari Kek. Wah, si bocah ini. Lumayan seru ya, Pak Herman. Kamu yang paling jago di taman kita ini. Segala jenis ilmu bela diri kamu kuasai. Bagaimana kalau hari ini kamu adu sama si kakek Hadi ini? Adu kemampuan, biar sombongnya hilang. Wah, udah sore nih. Bimo, kita pulang yuk. Kek, Bimo belum puas main. Kek, istirahat aja. Aku yang hadapi dia. Kakekku bilang, kamu terlalu lemah. Aku yang akan lawan kamu. Aduh. Aku kan gambar kanan nih, nggak bilang gitu. Hahaha, wah sombong sekali. Baiklah, situ ada. Hari ini aku akan coba lawan bocah ini. Mari kita lanjut. Seru banget. Kapan Bimo menjadi sehebat ini? Bagus. Wah, anak kecil ini kuat juga ya. Kita jangan adu yang ini. Kita adu main pedang. Aku nggak percaya kamu bisa yang satu ini juga. Pak Herman, Bimo masih kecil. Mana mungkin dia bisa main pedang? Ini namanya menindas yang lemah. Nah, bagus. Kalau nggak mau adu berarti kalah. Hari ini si kakek menang. Wah, hahaha. Bimo takut kalau main terlalu keras. Nanti kakek cedera. Kamu anak kecil. Oke, dapat ide. Dengan begini, nggak takut melukai kakek lagi. Berani-beraninya kamu menghina aku. Apa-apaan ini? Keluarkan tangan yang di belakang itu. Kakek Hadi, si kakek itu terlalu lemah. Bimo takut melukainya. Kamu lihat si kakek ini. Hari ini pantatmu bakal babak belur. Ayo hadapi pedangku. Anak baik. Kakek bakal serius sekarang. Wah. Aura pedangnya sangat kuat. Orang yang punya aura pedang sekuat ini di Kota Intan, semuanya aku kenal. Tidak ada Pak Herman. Identitas Pak Herman ini tidak biasa. Kenapa Bimo punya kekuatan sehebat ini? Masih terlalu lemah. Kamu nakal sekali. Aku nggak mau main sama kamu lagi. Nggak mau main lagi, Bapak Herman. Cepat bangun. Kamu kan... Kakek, aku menang. Apa? Kamu menang? Itu kakek Herman yang sengaja mengalah. Cepat ke sana. Minta maaf sama kakek Herman. Ayo. Maaf, kakek. Nggak nyangka ilmu bela dirimu payah banget. 1 jurusku aja kamu nggak bisa tahan. Aduh. Hadi. Ini beneran cucumu sendiri? Jangan-jangan diculik dari mana gitu? Iya, wah Hadi, cucumu ini hebat banget. Nggak kayak anakku yang bandel itu. Cuma tahu bikin onar, nggak bisa apa-apa. Bimo, usiaku yang paling tua. Kakekmu ini harus panggil aku kakak. Hari ini kita langsung akrab. Aku angkat kamu jadi adikku. Mulai sekarang kamu jadi adik keduaku. Oke? Kakek, mulai sekarang kita panggil masing-masing. Aku panggil kamu kakek. Kamu panggil aku kakak kedua. Boleh kan? Wah, kamu ini Wajah biru mencuri kuda kerajaan. Wajah merah bertarung di Changsha. Wajah kuning si tua bangka. hari ini di dapur yang bentuk
Ini suasana hatimu bagus ya. Bimo nggak bikin masalah kan? Ah, cucuku yang manis. Masa iya dia bikin masalah? Nggak demam. Mama, Kenapa? Masih belum ketemu wali kotanya? Aku minta tolong orang cari foto wali kota. Mungkin bisa ketemu wali kotanya. Fotonya sudah dikirim. Aku harus pergi dulu. Pulang cepat ya. Anak kecil. Kakek Herman. Hati-hati kakek Herman. Herman Fauzi, hari ini adalah hari kematianmu. Mati kau. Hah, bangsat Samudra Timur. Bisa apa kau mengambil nyawaku? Herman Fauzi, bertarung, kami memang kalah darimu. Tapi, sekarang zaman sudah berubah. Bimo, bahaya. Kamu mau apa? Cepat lari. Aku tidak mau pergi kakek, aku mau bantu kakek Herman. Jagoan nomor 1, Kota Intan. Lihat senjata api, langsung kabur saja. Kamu ini anak kecil, ikut campur apa? Pikirkan aku, Herman Fauzi, seorang pahlawan sejati. Tak disangka hari ini mati di tangan bangsat Samudra Timur seperti kalian. Dunia ini tidak adil. Siapa suruh tidak tahu diri, berani menghalangi kami Samudra Timur menguasai kota Intan. Biarkan Samudra Timur menguasai kota Intan, rakyat kota Intan mana mungkin bisa hidup. Wahahaha. Hari ini, meski aku mati di tangan kalian, aku akan bawa kalian berdua sebagai teman ke liang kubur. Herman Fauzi, kalau kau memang tidak takut mati, ya sudah, matilah. Bimo. Bodoh, masa sih? Kamu bisa menangkap 1 peluru. Tapi bisa nggak tangkapi ratusan? Mati aja lo. Cuma segini, udah habis giliranku. Selesai. Bimo, kamu hebat banget ya. Kamu bisa tangkap peluru pakai tangan kosong. Biasa aja. Kamu pikir aku memujimu? Siapa suruh kamu pamer jadi pahlawan? Aku yang tua renta ini lama-lama bisa rusak karena ulahmu. Aduh. Bimo salah, Bimo minta maaf. Herman, kamu baik-baik aja? Kalau gitu, kami pulang dulu ya. Tunggu dulu. Terima kasih atas pertolonganmu menyelamatkan nyawaku. Pedang bawaan ini kuberikan padamu. Terima kasih kakek Herman. Kalau gitu, kami pergi dulu. Oke. Herman ini orangnya nggak biasa. Lebih baik Bimo jangan terlalu sering dekat-dekat dengannya. Biar nggak kena masalah. Ayo. Hamba datang terlambat, mohon ampun Tuan Kota. Hari ini kalau bukan karena Bimo, nyawaku sudah hilang di tangan orang-orang negara Samudra Timur ini. Cepat. Cari tahu latar belakang Bimo. Aku akan datang ke rumahnya untuk berterima kasih. Siap. Bimo, waktu itu. Saat bertarung melawan Rizky Harta. Waktu itu, kita semua pingsan karena keracunan. Jadi nggak tahu kejadian sebenarnya. Jujur aja sama kakek, dulu pahlawan misterius yang menyelamatkan keluarga kita. Itu kamu kan? Tentu saja. Terus, kitab ilmu silat yang dijual ke keluarga Wijaya. Itu juga asli. Asli. Itu kan harta karun dari ruang rahasia Ki Joko. Soeharto Wijaya yang brengsek. Cuma bayar 10.000. Udah bisa beli. Kitab ilmu silat langka. Bu, kenapa kamu ikut-ikutan Bimo berbuat konyol? Bimo kan masih anak 7 tahun. Mana mungkin punya banyak kitab ilmu silat setiap hari? Ayo makan. Lihat. Kenapa cuma ubi? Siapa lagi kalau bukan salah kakekmu yang sok suci? Uang lebih dari 10 juta yang susah payah kamu dapatkan, dikembalikan ke keluarga Wijaya sama keluarga Li. Keluarga Li nggak berani terima. Ya, kakekmu menyumbangkannya. Sekarang keluarga kita miskin sampai cuma bisa makan Bimo, nggak aman ibi. Bu? Aduh. Kakek minta maaf sama kamu.
Kakek Sunda Bigo. Bimo. Ini bukan ubi, ini paha babi panggang. Paha babi? Iya. Ini abalone. Ini ginseng. Ini ayam panggang. Nih. Bimo, coba rasain. Gak bikin enak. Paha babi panggangnya enak banget. Enak. Masa iya keluarga Putra masih bisa makan enak? Ternyata Ubi. Rizky Nurharta. Dasar kodok. Lina, jaga anakmu baik-baik. Jangan biarkan dia sembarangan menggonggong. Kalian mau apa? Banyak orang terus jagoan. Aku peringatkan kalian. Aku ini orang tua, sentuh aku. Kamu mati. Betul. Nenekku ini sakit-sakitan. Kalau kamu berani sentuh dia sedikit saja, walaupun punya tambang emas di rumah, bisa habis. Aku bakal bikin kalian bangkrut. Ayo, coba, ayo. Pergi sana. Jangan coba-coba tipu aku. Lina, Putra, keluarga Putra sekarang sudah bangkrut. Ketua Edi, Santoso sudah melikuidasi aset keluarga Putra dengan pailit. Sekarang bukan hanya aset atas nama keluarga Putra milikku, rumah ini pun milikku. Bahkan rumah ini pun milikku. Ayo. Kau bekerja sama dengan Edi Santoso. Memfitnah keluarga Putra menghindari pajak. Tidak ada hukum apa? Hukum apa? Akulah hukumnya. Sekarang selain Herman Fauzi, tidak ada yang bisa menyelamatkan keluarga Putra. Lina Putra, kalau kau mau jadi istriku, mungkin aku masih bisa menjamin kemakmuran keluarga Putra. Kodok ingin makan daging angsa lagi. Kurasa kaki ketigamu masih ingin patah. Keluarga Putra bangkrut sudah pasti. Bocah biarawan, nanti kau mungkin bahkan ubi jalar sudah tidak bisa makan. Tunggu saja mati kelaparan. Sebelum mati kelaparan, aku yang akan membunuhmu dulu. Bocah biarawan, aku punya dokumen resmi. Sekarang rumah ini milikku. Kalian merebut rumahku, berani memukulku. Tidak menganggap Edi Santoso sebagai apa-apa, mau masuk penjara? Pak Wali Kota, Bimo sudah ditemukan. Siapkan hadiah yang berharga. Aku ingin berterima kasih langsung kepada Bimo. Jika ada yang berani mengganggu Bimo atau keluarga Putra, aku pasti tidak akan membiarkannya. Kalian masih belum pergi, ya? Hei orang-orang, hancurkan rumah keluarga Putra. Rumah tua ini adalah milik keluarga Putra. Keluarga Putra. Warisan selama ratusan tahun. Tidak bisa dihancurkan begitu saja. Ayah. Pak Tua. Bagaimana keadaannya? Kakek hanya marah dan tertekan. Tidak apa-apa yang serius. Si tua bangka ini benar-benar tidak berguna. Hadi Putra sudah tua, murid-murid keluarga Putra biasa-biasa saja. Keluarga Putra sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Lina Putra, kalau kamu tunduk padaku, mungkin aku bisa melindungi rumah tua keluargamu dan nyawa ayahmu. Jangan harap. Aku pasti akan menemui wali kota untuk meminta keadilan bagi keluarga Putra. Kakek yang ini, aku kenal. Kamu kenal? Kamu cuma seorang biksu kecil, mana mungkin kenal wali kota? Kamu bohong. Bimo, katakan padanya, bagaimana kamu bisa kenal wali kota? Aku dan kakek kenal kakek itu saat olahraga pagi di taman. Dia bahkan pernah kalah dari aku. Wali kota? Olahraga pagi di taman? Kalah dari kamu lagi. Aduh, kelihatannya keluargamu Putra, dari yang tua sampai yang muda benar-benar sudah gila. Bimo, orang dengan status seperti wali kota tidak mungkin pergi olahraga pagi di taman. Orang dengan status seperti wali kota mustahil pergi berolahraga pagi di taman. Mama, benar Bimo pernah menyelamatkannya.
lihat ini pedang yang diberikan kakek Herman padaku. Hah? Wali kota itu sangat kuat. Mana mungkin dia bisa dikalahkan oleh biksu kecil sepertimu? Aku akan melaporkan ucapan ini kepada Pak Edi. Bilang kalian menghina wali kota. Keluargamu siap-siap masuk penjara. Aduh, ini suasananya terlalu tegang. Anak kecil hanya bercanda. Jangan ditanggapi serius. Makan pedang ini, aku tidak akan lapor ke Pak Edi. Cuma menelan pedang, aku bisa. Bimo jangan. Ini sudah kenyang. Kamu menelannya begitu saja. Luar biasa. Nenek tidak perlu kagum padaku. Nenek. Masalah ini selesai. Tapi aku tetap akan menghancurkan rumah tua keluarga Putra. Apa yang harus kulakukan agar kau mau membebaskan keluarga Putra? Jadi istriku, lalu potong urat tangan dan urat kaki biksu kecil ini dan buang dia dari rumah Putra. Maka aku akan membebaskan kalian. Kamu saja sudah lemah, masih berani mengincar mamaku? Keterlaluan. Hancurkan rumah tua keluarga Putra sampai tak tersisa sepotong genteng. Aku akan ubah tempat ini jadi kandang babi. Kodok busuk, jangan keterlaluan. Kesal ya. Kalau berani pukul aku, kamu berani memukulku, Pak Edi akan membuat seluruh keluargamu membusuk di penjara. Bimo, jangan. Kamu bukan tandingan Rizky, bahaya. Kamu nggak bakal bisa ngalahin Rizky. Harta, bahaya. Kan lo yang suruh gue pukulin lo. Nenek-nenek ini hidup sampai umur segini belum pernah lihat permintaan yang nggak jelas banget. Minta dipukul. Setiap pukulan mengandung tenaga dalam yang kuat. Bimo Putra ternyata benar-benar bisa ilmu bela diri. Berani-beraninya lo pukulin gue. Gue nggak bakal biarin lo. Kodok busuk, lo kan udah gede, nangis-nangis apaan sih? Gue aja udah ngeringanin, masih nggak bisa tahan. Kena jebakan kan bocah biarawan. Hati-hati Bimo. Tanganku. Aku punya perlindungan baja. Lo kok, ya ampun, kok nggak kapok-kapok sih? Gue salah. Gue salah. Mati aja lu. Wah, maaf, kebanyakan makan ubi. Kodok busuk, lo kenapa? Gue nyerah. Wah. Kecuali wali kota datang sendiri. Kalau tidak, aku tetap akan menghancurkan keluarga Tang kalian. Usaha ratusan tahun keluarga Tang kalian. Semua dihancurkan oleh biksu kecil ini sampai hancur. Sepertinya pelajaran untukmu masih kurang. Berani-beraninya kau. Ini adalah kota Intan. Ini wilayah Ketua Edi. Beraninya kau bersikap begitu sombong. Siapa yang berani bersikap sombong di wilayahku? Ketua Edi, akhirnya Anda datang. Aku membawa dokumen yang Anda berikan untuk menyita rumah keluarga Tang. Mereka tidak hanya tidak menyerahkannya, tapi malah melukaiku. Ketua Edi, kau bersekongkol dengan keluarga Harta. Mencela keluarga kami menghindari pajak. Kau sama sekali tidak pantas jadi ketua. Lalu bagaimana? Di kota Intan selain wali kota, akulah yang terbesar. Siapa yang ku mau hidup, dia akan hidup. Siapa yang ku mau mati, dia akan mati. Siapa yang harus mati, dia akan mati. Bocah tua bangka, aku ini penyelamat nyawa wali kota. Berani-beraninya kau ganggu keluarga kami. Tunggu saja sampai wali kota menghajarmu habis-habisan. Piarang kecil masih berani sombong. Kali ini aku datang membawa 30.000 pasukan. Kalau kau tidak menyerahkan aset keluarga Tang dengan patuh. Ini getaran dari 30.000 pasukan yang hanya terjadi saat mereka bergerak. Saat ini 30.000 pasukan sudah ada di luar pintu. Biarang kecil, sehebat apapun kau, mampukah kau melawan 30.000 pasukan? Juning,
Bagaimana ini? Cuma 30.000 pasukan. Aku tidak takut. Bocah kurang ajar. Bu, bawa Bimo dan ayah pergi dulu. Aku yang menahan mereka. Pergi. Pukulan tangan megah paling kuat. Ketua 30.000 pasukan terlempar ke langit. Apa? Bimo, ternyata kau sehebat ini. Jadi ahli misteri yang mengalahkan Rizky Harta waktu itu adalah kau. Kenapa pertanyaanmu sama dengan kakek? Ya tentu saja Bimo dong, masa bisa orang lain? Lina Putra, keluarga Tang kalian tamat. Aku akan segera memanggil 300.000 pasukan. Aku akan menggempur keluarga Tang kalian. Sekarang selain wali kota tidak ada yang bisa menolongmu. Edi Santoso. Wah, besar sekali kekuasaanmu. Penyelamat nyawaku, Bimo. Berani-beraninya kau sentuh. Wali kota? Bapak wali kota, kok Bapak datang? Halo Bapak Wali Kota, saya adalah putra sulung keluarga Harta, Rizky Harta. Bimo, hari ini saya sengaja datang untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu menyelamatkan nyawa saya. Bimo, kamu benar-benar penyelamat Bapak Wali Kota? Tenggelam. Kakek Fauzi, kodok busuk ini, dan si tua bangka itu mengganggu mamiku. Dan juga ada adik keduaku, maksudku kakekku, sampai pingsan. Apa? Tidak masuk akal. Selama beberapa tahun ini saya melawan negara Samudra Timur. Kamu sebagai ketua asosiasi dagang kota Intan, berani-beraninya menindas rakyat, membantu orang jahat. Wali kota, saya salah, wali kota, saya salah, wali kota, semua gara-gara dia, Rizky Harta. Dia berjanji akan memberikan seluruh harta keluarga Putra kepada saya. Karena itu saya baru berani mengganggu penyelamat Anda. Wali kota, saya salah. Ketua Santoso. Kamu... Ci? Umumkan perintah ini. Copot Edi Santoso dari jabatan ketua, sita seluruh hartanya, dan usir dari kota Intan. Edi Santoso selama ini mengandalkan statusnya sebagai ketua, merampas harta orang lain. Banyak musuh yang dibuatnya. Sekarang, dia sudah tidak punya status ketua lagi. Sepertinya hanya tinggal menunggu ajal. Rizky Harta ya. Mulai sekarang, keluarga Harta juga dihapuskan dari kota Intan. Semua anggota keluarga Harta dibuang ke gurun barat laut. Aku benci. Hah, kodok busuk, berani mengganggu mamiku, kena karma kan? Nona Lina, kalau bukan karena putramu, saya sudah lama tewas. Mari. 100 miliar berlian, 10 miliar emas. 1 triliun lahan subur. Emas senilai ratusan miliar, berlian senilai triliunan, lahan subur senilai puluhan triliun. Semuanya untuk Nona Lina. Bu, kita jadi kaya. Tidak, kami tidak bisa menerimanya. Barang-barang ini terlalu berharga. Apakah nyawa saya sebagai wali kota tidak lebih berharga dari benda-benda duniawi ini? Lebih baik terima saja. Anggap saja semua ini untuk Bimo kecil kami ini. Harap Anda berkenan menerimanya. Dan mulai sekarang, posisi Edi Santoso akan saya serahkan kepada Anda. Dengan begitu, Bimo kecil tidak akan ada lagi yang berani mengganggunya. Baiklah, terima kasih atas kebaikan Tuan Wali Kota. Izinkan saya mewakili Bimo untuk menjaganya dengan baik. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Bimo yang ke-8. Saat itu, saya harap Tuan Wali Kota dapat hadir di pesta ulang tahun Bimo. Baik. Masa iya saya sebagai kakaknya tidak datang? Pasti saya datang. Ulang tahunku? Oh iya, sebelum ulang tahunku, sepertinya aku harus melakukan sesuatu. Tepat sebelum kamu berusia 8 tahun, turun gunung dan temui ibumu yang sebenarnya. Carilah obat rahasia itu. Kalau tidak, tubuhmu akan meledak. Oh, aku ingat sekarang. Ya, Bimo.
kekurangan energi vital. Sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Anak Anda sepertinya. Putramu sepertinya. Putraku kenapa? Katakan, katakan. Lina, tenang dulu. Dia putraku. Yang ku cari selama 7 tahun baru kutemukan. Sekarang dia akan mati di hadapanku. Bagaimana aku bisa tenang? Dokter, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Anak ini sejak lahir kondisinya lemah. Seharusnya tidak bisa bertahan melewati usia 1 tahun. Tapi Bimo Mumu sudah 8 tahun. Sepertinya ada seorang ahli bela diri yang ilmunya sudah mencapai puncak, yang memaksakan diri membuka meridiannya untuk memperpanjang nyawanya, sekaligus menjadikannya jenius bela diri yang muncul sekali dalam 10.000 tahun. Kalau kita temukan ahli itu, apakah Bimo bisa diselamatkan? Cara memperpanjang nyawa dengan paksa itu paling lama hanya bisa bertahan 8 tahun. Meskipun kita temukan ahli ini, sepertinya dia pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Lina, mungkin ini sudah takdir Bimo. Tidak, aku tidak mau menerima takdir. Aku pasti akan mencari cara untuk menyelamatkan Bimo. Ahli misterius itu, bukankah dia bisa memperpanjang nyawa Bimo? Kalau begitu aku juga bisa. Lina, hentikan sekarang. Meskipun kau berikan seluruh tenaga dalammu kepada Bimo, kau tetap tidak bisa menyelamatkannya. Aduh, Pak, biarkan saja Lina mencoba. Dengan begitu, hatinya mungkin akan merasa lebih lega. Puas seperti Dau Iktiana Buddha. Murid Lina Putra. Bersedia menjadi vegetarian seumur hidup dan tidak akan menikah lagi? Hanya memohon para dewa dan Buddha mengembalikan kesehatan putraku? Siapa yang memanggilku? Siapa yang memanggilku? Dukun macam apa ini? Berani-beraninya masuk ke keluarga putra. Pak, tua, tunggu. Pukulan tangan megah paling kuat. Bagaimana kamu bisa menguasai pukulan tangan megah paling kuat? Kekuatannya bahkan sangat mendalam. Kamu dan Bimo Esana, sebenarnya apa hubungannya? Jangan-jangan kamu adalah... Wahai dermawan, cara untuk menyelamatkan anak ini sebenarnya ada padamu. Padaku? Apa itu? Bagaimana jika itu adalah nyawamu? Aku rela. Lina, kamu... Guru, apakah benar-benar tidak ada cara lain lagi? Anakku hidupnya penuh penderitaan. Anak ini baru saja bisa ditemukan kembali. Dia ingin menemani dia tumbuh besar. Guru asalkan bisa menyelamatkan Bimo. Apalagi hanya nyawaku. Meski harus masuk neraka paling dalam, aku juga rela. Baiklah, aku akan mengabulkan ketulusan kasih sayangmu sebagai seorang ibu. Aku akan mengabulkan keinginanmu yang penuh kasih sayang pada anakmu ini. Mama tidak bisa menemanimu lagi. Di hari-hari mendatang, jagalah dirimu dan tumbuhlah dengan sehat dan bahagia. Kamu sangat menyayangi anak ini. Tidak sia-sia dia datang dari jauh mencarimu. Sebenarnya hanya butuh setetes darah dari hatimu. Bimo, akhirnya kau sadar. Ibu sangat khawatir. Bimo, rasanya aku tidur lama sekali. Siti Dewi kaget setengah mati. Aha. Ki Joko. Kenapa Ki Joko ada di sini? Bocah nakal. Sudah kukatakan padamu.
Tenaga dalammu terlalu kuat. Kamu harus menemukan ibumu kandung sebelum berusia 8 tahun. Baru bisa menemukan cara penyelamatannya. Kalau tidak, kamu akan meledak dan mati. Aku kan lupa. Oh, jadi Anda adalah guru Bimo. Terima kasih guru telah mengasuh anak saya. Terima kasih guru telah menyelamatkan nyawa anak saya. Bangunlah. Bimo baik-baik saja, aku akan kembali ke gunung. Bimo. Mulai sekarang, jalannya sendiri harus kamu tempuh sendiri. Jangan kembali ke gunung. Ki Joko, jangan-jangan Ki Joko takut aku naik dan mencuri kitab rahasia Ki Joko. Mending Ki Joko berikan saja padaku, nanti aku berikan pada ibu. Murid durhaka, kamu masih ingin menguras harta bendaku? Murid durhaka, jangan kembali ke gunung, biar aku hidup beberapa tahun lagi. Ibu, kitab Yunus Shinjing ini bukannya cocok banget untuk ibu latih? Bimo, kamu baik-baik saja. Sungguh bagus sekali. Mulai sekarang, kita berempat sekeluarga akan berkumpul dengan rukun dan hidup bahagia.